Halo Agato, welcome to Leadership Talks. We talk with our leaders. Kali ini teman-teman di episode Leadership Talks, aku El bakal nge-hostin gitu ya, ngebawa Leadership Talks kali ini tuh dengan pembicara yang sangat-sangat spektakuler ya teman-teman, yang mungkin sudah banyak dinamikanya ya dalam dunia ranah kepemimpinan. Gitu ya. Jadi udah approve banget lah istilahnya untuk bisa jadi suatu pemateri gitu ya sebagai narasumber kita di Leadership Talks kali ini. Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi, aku bakal langsung kenalin narasumber hari ini di Leadership Talks, yaitu Kang Haika. Halo Kang Haika. Gimana Kang Haika kabarnya? Alhamdulillah El, sehat walafiat. Lagi sering hujan El, sehat? Betul, aku juga lagi dalam kondisi yang kurang sehat nih Kang, kebetulan. Ya betul. Cuma lagi udah mendingan ya, soalnya gitu ya, bisa kurang sehat gitu lah. Agaknya spontan ya Kang. Agaknya spontan, langsung pas ditanya kurang sehat langsung gitu. Respon yang spontan. Spontan ya. Organik gitu, Kok nggak dijawab uhuy sih? Nah, ada jokesnya ya. Oke. Kayaknya habis berkegiatan apa nih hari ini? Kegiatan hari ini meluangkan satu hari khusus untuk teman-teman Atom. Wes, luar biasa loh kali ini. Oke, aku kenalin sedikit gitu ya tentang Leadership Talk kali ini. Boleh, kebetulan bayang nih gimana? Ini tuh suatu program kerja dari pengkaderan Hima Apem yang kebetulan nantinya diperuntukkan untuk beberapa warga Apem gitu. Kita sebutnya kalau misalnya kayak mau Unpad kan keluarga mahasiswa Unpad, kita tuh sebutnya warga Apem gitu di kali Apem. Kebetulan buat warga Apem yang rasanya mungkin akan rencana memimpin suatu lembaga gitu ya kan. Apalagi 23 yang dikhususkan untuk memimpin Hima Apem nantinya kan. Gitu. Jadi ini tuh salah satu bentuk pengkaderan dari unit manajemen kaderisasi dan hukum. Mungkin kalau di hima-hima lain biro dan departemen, kalau di sini itu biro dan unit gitu. Jadi ini bentuk pengkaderan yang mana nantinya insight-insight yang Kang Haikal berikan gitu ya dari pengalaman-pengalaman Kang Haikal yang bakal aku gali, itu jadi suatu bekal buat mereka untuk sebagai pemimpin nantinya tuh Kang gitu. Oke. Tapi sebelum kita mulai nih Kang ke pembicaraan topik tentang pemimpin ini, mungkin Kang Haikal mau opening statement gitu ya, kenalan gitu kepada warga Apem yang saat ini mungkin sedang menonton Leadership Talks gitu. Angkatan 2324 tadi ya? Ada 2324, 22 juga ada. Oke. Boleh Kang, silahkan. Oke, halo teman-teman atau warga Atpem, administrasi pemerintahan. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Febriansyah. Lulusan agribisnis Fakultas Pertanian angkatan 2019 gitu. Kebetulan yang ngomong-ngomong tentang leadership, pernah kebetulan gitu ya memimpin lembaga-lembaga di Unpad, mulai dari BEM Faperta 2022, BEM Kema Unpad 2023, dan berapa kali juga di tataran mid level lah, kayak di kepala departemen, kalau di himpunan pernah jadi kepala bidang lah bahasanya gitu. Oke. Luar biasa loh teman-teman, udah banyak gitu ya pengalamannya sebagai pemimpin gitu. Tapi Kang Haikal kalau pernah aku tahu ya, itu pernah ikut School of Leader juga ya Kang? Iya, School of Leader 13. Oh, angkatan 13 teman-teman. Jadi udah pernah menjalani suatu pendidikan non formal School of Leader yang diselenggarakan oleh BMK Unpad juga gitu pada angkatan 13 gitu ya. Oke. Kita langsung masuk ke dalam topiknya nih Kang. Boleh. Tentang soal seputar kepemimpinan. Oke. Kan Kang Haikal pernah ada di School of Leader. Mungkin Kang Haikal udah pernah tercerdaskan soal gaya-gaya kepemimpinan gitu. Iya. Mungkin yang saat ini aku tuh cuma tahu tentang demokratis dan otoriter. Iya, itu doang gaya kepemimpinan yang aku tahu. Tapi menurut Kang Haikal sendiri setelah mendapat banyak pencerdasan, banyak experience gitu ya Kang, gaya kepemimpinan apa sih yang rasanya efektif gitu untuk bisa menjalani suatu organisasi yang berdampak, yang rasanya efektif juga gitu, berfungsi dengan baik. Oke, iya sebenarnya kalau bicara tentang gaya kepemimpinan itu banyak banget jenisnya. Bahkan dari survei dan risetnya McKinsey, itu salah satu lembaga riset juga bilang hari ini pemimpin itu banyak banget tipenya, kriterianya banyak banget, apalagi pemimpin transformatif. Karena era pandemi kemarin ngebuka mata kita lah, agile aja nggak cukup gitu, harus transformatif juga, harus punya ide-ide inovatif yang baru. Jadi kalau ditanya sebenarnya gaya kepemimpinan itu apa sih yang ideal gitu kan? Gaya kepemimpinan itu apa sih yang cocok? Bagi gua pribadi ya, nggak ada yang cocok. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjadi orang lain ketika memimpin. Gitu. Transformatif, inovatif itu adalah kepentingan dan kebutuhan. Tapi kalau gayanya mau seperti apa kan ya tadi ada demokratis, ada otoriter, ada yang lain-lain lah bahasanya.
itu disesuaikan justru gitu. Yang pertama harus dilihat adalah lu itu mau dikenal seperti apa gitu. Kamu ini mau dinilai itu sebagai pemimpin yang seperti apa. Contohnya, kita contoh ya. Pak Prabowo terkenal dengan gayanya militer, gitu kan. Pak Jokowi dengan merakyat, terus Pak SBY militer, atau Pak Habibie gitu kan dengan teknokratnya, ataupun dengan Gus Dur gitu. Setiap pemimpin punya gayanya masing-masing gitu. Jadi harus disesuaikan gitu dengan gaya pribadinya dan disesuaikan dengan konstituennya, dengan anggotanya gitu. Bisa jadi otoriter di contohnya apa? Kim Jong Un di utara gitu kan, atau di Putin dengan gaya kerasnya bisa jadi memang cocok gitu. Bisa jadi ada pemimpin yang agak negosiasi dengan perekonomian dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara gaya pemimpin yang cocok, bagi gua nggak ada bahasa yang cocok sih. Jadi pemimpin adalah harus di fit in dengan diri kita. Nggak bisa kita memfit in kan dalam bentuk karakter lain gitu. Jadi role pemimpin ini harus fit in ke kita gitu. Sebenarnya sifat kita sendiri kayak gimana gitu ya kayak. Oke. Masuk. Tapi kalau misalnya nih Kang, ketika kita nge-fit in pemimpin ini ke diri kita dan kita membawa kepemimpinan ini dengan sifat kita sendiri, tapi rasanya banyak orang yang rasanya nggak cocok gitu sama gaya kepemimpinan kita, apa yang kita harus lakukan gitu kan? Betul, emang ada pro kontra ketika memimpin. Adalah kelemahan seorang pemimpin adalah kita tidak bisa menyenangkan semua hati orang, gitu. Sulit bagi pemimpin, sebagus apapun pasti ada aja yang nggak suka. Karena itu hal yang wajar dalam negara yang demokrasi gitu. Hal yang wajar dalam ketika ada perbedaan pandangan. Gak bisa semua orang bisa pandangan yang sama. Ketika ada gaya pemimpin yang gak sesuai, itu harus diukur dulu sejauh mana gak sesuainya. Secara keseluruhan apa sebagian parsial gitu. Kalau misalkan keseluruhan, berarti emang gak cocok dengan iklimnya gitu. Maka sebelum kita menjadi pemimpin, kita harus tahu dulu. Jangan kita udah jadi pemimpin baru kita tahu kita ini nggak cocok gitu. Kita harus tahu dulu medannya itu seperti apa gitu. Kita harus tahu dulu konstituen kita seperti apa, warga-warga kita tuh karakternya apa sih, harus kita tahu dulu gitu. Nah, kalau ada sebagian yang tadi nggak suka misalkan gitu, itu nggak masalah, tapi jangan lupa jangan sampai ditinggal. Perbedaan itu hal yang wajar, perbedaan itu adalah hal yang lumrah gitu, tapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai hambatan ataupun musuh justru. Tapi perbedaan itu adalah berarti ada aspek yang harusnya kita lebih lengkapi gitu. Jadi perbedaan itu adalah alat untuk kita melengkapi diri. Nah itu sih cara yang paling bijak sebenarnya menghadapi sebuah perbedaan. Justru lebih mengerikan ketika nggak ada perbedaan. Benar. Apakah semua orang setuju atau sebenarnya semua orang tuh nggak peduli gitu. Kalau semua orang setuju, alhamdulillah. Kalau semua orang ternyata nggak peduli, ayo setuju aja lah, ikutin gaya main dia. Padahal di belakang ternyata nggak sesuai, nggak efektif. Yang lebih parah jadinya membunuh dari dalam. Nah itu yang menjadi bagaimana menangkap poin positif dari sebuah perbedaan sih. Gitu. Jadi teman-teman, bahwa sebenarnya perbedaan terhadap pendapat pun atau misalnya perbedaan sifat pun dalam suatu organisasi itu suatu hal yang rasanya lumrah gitu ya, malah mengembangkan si organisasinya gitu ya Kang. Oke, nangkap. Soal peran pemimpin yang rasanya bisa mengembangkan potensi tim atau individu dari organisasi gitu ya Kang. Menurut Kang Haikal sendiri sebagai seorang pemimpin kan pasti kita menjanjikan something gitu untuk mereka masuk ke dalam organisasi kita. Itu salah satu propaganda yang aktif bagi seorang pemimpin ya. Nah, menurut Kang Haikal, emang sebenarnya se-efek apa sih pemimpin tuh untuk bisa mengembangkan potensi tiap individu staffnya gitu? Ini mungkin kita agak spesifik di BEM aja ya. Karena kan pemimpin general banget tuh, bisa memimpin perusahaan dan lain sebagainya. Contohnya kita di Ormawa aja deh. Menurut gue penting banget ketua itu bisa memetakan apa yang dimiliki anggotanya. Kesalahan ketua kalau dia nggak bisa baca secara psikologis itu ya, si anggotanya ini mau seperti apa, itu nggak akan bisa berkembang. Jadi karena gini, gue tuh dulu ya karena gue dari maba adalah anggota Ormawa gitu. Jadi dari Haikal yang sukanya nongkrong bisa jadi Haikal yang organisatoris, itu kan sebuah transisi ya, sebuah transisi diri gitu. Jadi sepenting apa pemimpin? Pertama, pemimpin tuh harus tahu karakter anggotanya seperti apa gitu. Karena kan satu aja misalkan unit manajemen kaderisasi hukum. Karakter anggotanya itu bisa beda-beda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang temperamen, ada yang suka yes man gitu ya, yang iya aja gitu. Tipikalnya ada yang beda. Ada yang sudah paham, ada yang masih nol. Ada yang mau belajar proaktif, ada yang harus dirangkul. Gitu. Nah, pemimpin itu bukan cuma sekedar memberi tugas. Lebih jauh dari itu, pemimpin juga harus tahu pendekatan apa yang dilakukan untuk mendekatkan stafnya agar bisa lebih berkembang. Karena ketika gue jadi staff dan ketika jadi pemimpin itu kerasa gitu.
kita jadi staff mau belajar segan biasanya, malu, minder, Betul. insecure gitu. Tapi ketika kita jadi pemimpin, kita kadang-kadang minta dijemput bola, harusnya staffnya yang jemput nih gitu. Oh, iya. Nah perasaan itu pasti ada ego-ego seperti itu. Tapi ketika jadi pemimpin, menurut gua pemimpin tuh harusnya jemput bola gitu. Harus ada, misalkan dikatakan, oh ini mah kepemimpinnya anak emas gitu, dia anak emasin gitu. Menurut gue itu hal-hal yang fine-fine aja, dalam arti ke anak emas yang positif gitu ya. Yeah. Karena beberapa orang memang perlu treatment yang lebih. Beberapa staff kadang perlu pendekatan yang harus dibimbing banget gitu, agar mereka bisa growth-nya bareng. Oke. Karena kalau kita mencoba untuk bersikap adil dengan treatment yang sama gitu semua staff, bisa jadi di akhir potensinya akan jadi beda-beda. Karena beberapa orang harus dikejar kan potensinya. Itu sih, harus bisa melihat bagaimana pendekatannya, harus tahu bagaimana kondisi psikologis anggotanya, kesibukan anggotanya, kemampuan anggotanya, memetakan, dan itu kan bisa diukur sebenarnya melalui OKR, lewat KPI, ataupun pakai tools-tools lain secara tools gitu ya. Tapi secara personal ya bisa dilihat secara keseharian sebenarnya. Dan itu penting banget menurut gua, karena ya mungkin salah satunya Haikal hari ini gitu ya. Gua hari ini nggak akan bisa jadi ketua BEM, nggak akan bisa jadi hari ini. Kalau waktu itu mungkin pemimpin-pemimpin gue juga nggak mau ngelit gue dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan potensi. Oke, jadi teman-teman pentingnya untuk jadi seorang pemimpin yang down to earth juga ya kan Yes, ya. betul. Ketika jadi seorang pemimpin yang down to earth, mungkin nanti seorang staff gitu atau seorang fungsionaris ketika berdinamika dalam Ormawa, nantinya pun juga mereka akan merasa mengembangkan potensi dari pemimpinnya gitu. Ketika pemimpinnya down to earth, banyak hal-hal insight baru yang pemimpinnya berikan gitu ya kepada Iya. fungsionarisnya. Oke. Oke, mungkin ini suatu pertanyaan klasik tapi Iya. udah sangat sulit gitu kan untuk diselesaikan. Apa gitu. tuh? Rasanya udah nggak heran lagi kalau misalnya banyak rasanya orang-orang yang bergabung pada Ormawa tapi makin lama makin hilang gitu. Iya. kan, makin nggak aktif gitu ya. Buat kamu, ayo. Siapa nih yang masuk Ormawa yang hilangan? Bucin biasanya tuh kan. Nah, gara-gara bucin atau misalnya mungkin gara-gara tersindir gitu Iya, ya, iya, kayak, iya. atau misalnya udah males aja atau kesibukan akademik. Nah, dari Kang Haikal sendiri sebagai seorang pemimpin, mungkin sebagai KB waktu itu ya, Iya. ketika tahu gitu ya ada fungsionaris bawahannya yang rasanya hilang atau misalnya mulai tidak aktif, bagaimana Kang Haikal untuk menjangkau orang tersebut untuk kembali ada gitu? Oke, ini mungkin levelnya adalah level mid management, Oke. level kadep gitu. Karena untuk urusan hilang atau kontrol penuh staff anggota itu biasanya KBM itu akan sulit. Oh, Semakin iya. apalagi KBM 4 punya anggota kurang lebih 500. Betul. Pusing tuh ngontrol kan satu-satu. Aduh, kok sini nggak datang rapat ya? Apalagi konsepnya yang lebih teknis, rapat departemen. Dan itu menurut pengembangan staff itu sebenarnya bukan di level KBM. Sebenarnya tadi ya, lanjutin nanti. Pengembangan staff itu akan lebih dititik beratkan kepada pimpinan departemen. Betul. Maksimal kepala bidang lah. Karena mereka in charge secara keseharian. Gitu. Nah, sebenarnya pro kontra ya masalah orang-orang hilang ini. Sebenarnya gue agak mencoba pro sih sama orang-orang yang hilang. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh orang hilang itu bukan orang hilang ya, orang yang memilih untuk meninggalkan lah organisasi. Kalau orang hilang kan takutnya dicari gitu kan, habis itu polsek. Misalkan gini, orang-orang itu hilang ada beberapa aspek. Satu, bisa jadi dia ketika memilih departemen ataupun unit kegiatan ini dia emang nggak cocok ternyata gitu kan. Terus yang kedua, bisa jadi memang dia merasa insecure gitu. Insecure karena mungkin dari awal tertinggal, teman-temannya makin melesat, dianya masih stagnan di situ dan tidak dijemput. Iya. Akhirnya dia merasa, oh ya dia terasingkan dengan sendirinya. Terus yang ketiga bisa jadi karena ada kesibukan baru, hilang fokus. Itu sering banget menuju akhir-akhir periode 2, mulai masuk kepanitiaan. Betul. Gitu kan. Biasanya sibuk panitiaan lupa, sibuk mau kontestasi hilang lagi kan, atau ya magang dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek yang sebenarnya harus diukur dan treatmentnya beda-beda. Kalau dia masalahnya adalah dengan organisasi, dia tidak cocok di awal ataupun dia merasa tertinggal, itu tuh harus dijemput. Betul. Gitu. Itu harus dijemput. Kenapa? Karena iya mereka mencoba mengejar itu akan sulit. Ada perasaan akan sungkan gitu. Tapi kalau misalkan dia hilang fokusnya karena kepanitiaan ataupun magang dan sebagainya, itu harus ditegur. Karena belajar organisasi itu bukan berarti karena kita bayar uang kas gitu kan, kita nggak digaji, kita bisa semena-mena, enggak. Melatih profesionalitas juga. Kadang orang-orang tersebut yang ngerasa akhirnya memudahkan karena kita nggak negur. Oh udah kok nggak dimarahin kok, nggak ditegur, nggak diizin. Maka mekanisme SP, mekanisme surat peneguran dan lain sebagainya itu hal yang wajar dan harusnya dinormalisasi di organisasi. Betul. Biar semua orang-orang jadi profesional gitu. Itu harus ditegur.
Tapi bagaimana kalau misalkan ada masalah personal gitu kan, misalkan ada masalah keuangan, masalah keluarga dan lain sebagainya, itu treatmentnya beda lagi. Kita masuk secara personal, jangan biarkan semakin banyak pihak yang tahu, harus ditutup secara terpaham dan dibahasakan ke anggota yang lain dengan bahasa yang tidak menyakiti gitu. Karena ya beberapa kali gue juga menemukan kasus tersebut gitu kan, masalah ekonomi, apalagi waktu itu pas COVID gitu, masalah keluarga. Dan orang-orang kayak gitu itu harus diberikan waktu untuk menghilang. Jadi jangan dipaksakan, kalau akhirnya memang waktunya untuk menghilang, rehat, ya nggak apa-apa. Bahkan kelas pimpinan pun juga butuh waktu kadang-kadang untuk untuk nge-take rest lah bahasanya gitu. Ya gue juga cukup memaklumi misalkan ada anggota yang minta izin waktu 2 minggu untuk rehat dulu atau lagi bagaimana, itu juga fine-fine aja gitu. Dan itu yang harus dinormalisasi sih hal-hal kayak gitu. Jadi istilahnya kita mengklasifikasikan terlebih dahulu ya, kayak penyebab orang tersebut tuh mulai tidak aktif tuh kenapa gitu. Jadi klasifikasinya ada yang pertama mungkin dari ranah profesional dan yang kedua personal gitu teman-teman. Mungkin bisa di take notes calon-calon pemimpin. Jangan judging. Jangan judging atau jangan ambil kesimpulan sendiri gitu ya Kang ya. Kita perlunya pentingnya assessment gitu. Itu keren juga masalahnya. Mungkin Kak Haikal kan pernah menjadi seorang ketua BEM Kemau 4 yang pastinya perlu juga mensinergiskan beberapa lembaga yang ada di Unpad gitu, kayak mungkin BEM fakultas atau KMBSO gitu ya. Tapi ini juga berkaitan sama hal yang tadi gitu Kang. Cuma ini bedanya dalam level lembaga gitu ya. Ketika lembaga tersebut rasanya tidak mau sesinergis sama Kang Haikal untuk mencapai visi misi Kang Haikal mewujudkan lingkungan Unpad yang baik gitu ya, dengan visi misi dan gagasan yang Kang Haikal bawa pada saat itu, bagaimana Kang Haikal untuk menarik mereka untuk supaya kembali sinergis gitu? Cukup menarik lah. Tahun lalu cukup sering terjadi dinamika ini. Ya itu menurut gue adalah hal yang positif. Setelah pada akhirnya gue menyadari adalah itu hal-hal yang positif. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu satu pribadi untuk diri gue adalah gue akhirnya lebih belajar manajemen krisis. Tahu nih cara bagaimana men-treatment seseorang, tahu bagaimana cara menghargai ketua lembaga lain dan lain sebagainya. Tapi secara lembaga gue menghargai dan senang justru dengan ada perbedaan pendapat, ada pandangan atau mungkin ya berbeda sikap lah bahasanya gitu ya, beda sikap dengan BEM 4. Kala itu gue mencoba untuk adalah menjadi ketua BEM yang sudah gitu. Semua pihak punya kebebasan kok. Unpad kan bukan hierarkinya atas dan bawah ya, tapi federasi setara kita, bukan BEM ketua BEM yang jadi raja lah bahasa gitu kan, dia harus ngurus satu komando, enggak. Tapi akhirnya perbedaan itu kita mencoba mengakomodir gitu. Apa yang menjadi keresahan teman-teman, apa yang jadi ketidaksukaan, kita coba akomodir. Terakomodir apa tidak itu urusan nanti gitu. Tapi setidaknya kita tidak pernah, jangan jadi pemimpin yang tidak mau menerima kritik. Gitu. Jangan mau jadi pemimpin yang ketika kita tahu ketua BEM, ini levelnya ketua BEM fakultas nih, tahun lalu gue ketua BEM fakultas gitu kan, ngerti lah gue pola-pola gitu. Enggak, ya walaupun kita tahu maksud dan tujuannya, tetap gitu, apa maunya gitu, apa yang mereka tawarkan gitu. Mereka itu kan biasanya mengkritik pasti karena ada hal yang menurut dia janggal, yang menurut dia nggak clear gitu. Ya udah kita bahasakan. Kalau misalkan pada akhirnya masih berbeda pendapat, ya sudah harus gentleman agreement gitu. Oke, berarti kita beda pandangan, tapi izin buat tetap melanjutkan. Karena kan Unpad ini nggak cuma tentang 1-2 lembaga, gitu. 1-2 lembaga nggak sepakat, tapi kalau yang lain sepakat bukan berarti kita nggak boleh gerak dong, gitu. Dan itu yang hal-hal yang harus sifatnya adalah melalui diskusi, melalui komunikasi yang efektif gitu. Nggak bisa, kayaknya ini nggak sepakat, udahlah kita nggak usah komunikasi sama dia, kita ngobrolnya sama yang sepakat aja. Nah nggak bisa kayak gitu. Jadi polanya waktu itu ya udah, kalau mau diserang gitu, bahasanya diserang gitu ya, diprotes, dikomentari, ya komentarin aja gitu. Toh pada akhirnya kan dia punya hal yang menurut dia benar gitu. Nanti menurut yang lain benar apa enggak itu urusan lain, itu urusan forum, itu urusan ketua lembaga bersama. Makanya penting mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu orientasinya nggak berdasarkan perasaan, nggak berdasarkan pemikiran, tapi berdasarkan data, berdasarkan assessment. Jadi akhirnya ada legitimasi data di sana. Gitu. Karena kebetulan nih Kang, kalau misalnya di Himapem sendiri atau misalnya di lingkungan Apem sendiri, kita punya 3 lembaga Kang, kayak Himapem, terus BPA dan juga ada IKA Kang. Jadi IKA itu apa?
IKA itu Ikatan Keluarga Alumni. Oh, I see. Apem. Jadi ketiga lembaga ini juga perlu juga gitu untuk penyinergisan ranah visi misi gitu ya. Betul. Oke, jadi teman-teman yang nantinya rencana untuk menjadi seorang ketua dari lembaga dari Apem ini ya, mungkin bisa nih di take notes bahwa bagaimana cara menyinergiskan itu dengan tadi yang udah disampaikan. Kalau misalnya kita perlu assessment juga kepada orang yang rasanya kurang setuju gitu ya, karena soal visi misi yang tadi sudah disampaikan, tapi kalau misalnya sudah diberikan beberapa solusi dan rasanya masih kurang sepakat, tidak ada salahnya untuk tetap jalan gitu ya kan, karena bukan tentang satu atau dua lembaga gitu, tapi untuk Apem sendiri gitu. Oke. Masuk. Oke. Selanjutnya nih Kang, tentang tantangan-tantangan yang pernah Kang Haikal mungkin pernah jalani, boleh dong diceritain selama menjadi ketua BEM Kemon 4 pada saat itu. Jangan ketua BEM Kemon 4 lah, tantangan mah gitu-gitu aja lah kalau jadi ketua BEM. Oke. Apa deh yang paling core memories? Tantangan paling core memories adalah ketika pandemi justru. Pandemi. Ada dua lah mungkin ya, pandemi dan mungkin nanti masuk ke BEM 4. Ketika pandemi semua berubah. 2 tahun tuh kan, 2020-2021. Betul. Nggak ada referensi, apalagi waktu itu staff levelnya kan. Aduh, ini mau belajar gimana caranya gitu. Yeah. Dan gue level waktu itu staff Kastrat. Kastrat kan nulis ya, di brainstorming. Gimana nih cara brainstorming yang efektif? Bagaimana cara bikin kajian dan lain sebagainya. Betul. Itu menjadi memoris banget. Akhirnya waktu itu isu yang paling teringat adalah waktu itu gue coba membantu mengawal isu UKT. 2020, isu UKT pertama kali besar-besaran tuh. Gitu kan, karena pandemi kan, banyak perekonomian yang hancur dan lain sebagainya. Oh, itu seru banget dinamikanya, tantangan banget. Akhirnya gue tahu gimana caranya buat, ya tadi mungkin transformasi kan, bagaimana cara biar tetap bisa menerima perubahan zaman, bagaimana bisa tetap perform di kondisi COVID gitu. Itu 2020 dan 2021 ketika gue jadi kadep Faperta. Nah, kalau jadi KBM ya sebenarnya tantangan-tantangan terbesar adalah ya tadi masalah manajemen internal. Pertama itu manajemen internal, karena semakin banyak yang anggota, maka semakin besar tanggung jawabnya untuk memastikan anggota-anggota ini berkembang gitu. Bagaimana koordinasinya bisa efektif, bagaimana program-program ini berjalan. Nah, yang menarik ketika 2024 itu kan baru full offline sepenuhnya, karena 2023 itu masih awal tahun tuh masih ada seberapa lah ya yang masih online. 2024 full offline. Yang terjadi adalah waktu itu ya udah kita rapat habis-habisan ya, mungkin El inget juga gitu kan, ada rapat monitor evaluasi kurang lebih hampir sebulan lah gitu. Hari-hari kita rapat di awal tahun, ya tujuannya adalah harus menghapus proker-proker yang tadinya offline ke online, ternyata pas ke offline lagi udah nggak relevan gitu. Bagaimana kita akhirnya menyesuaikan lagi proker-proker yang mungkin kayaknya targetnya harus dirubah, harus di range ulang, harus disesuaikan. Belum lagi permasalahan proker yang mungkin sebelum-sebelumnya ada permasalahan gitu kan, akhirnya berdampak ke per tahun 2024. Nah, banyak di 2024 tuh challenging karena ya akhirnya pola lama tapi orang-orangnya baru dan gayanya gaya baru gitu. Akhirnya banyak transformasi, apalagi permasalahannya waktu itu kampus Merdeka gitu kan. Oh iya benar. Huru-hara besar banget, wah ini BEM dibubarkan, ini apa, udah nggak relevan, kampus Merdeka dapat duit. Jadinya akhirnya ada sikut-sikutan antar mahasiswa gitu. Padahal ya pas gue coba diskusi sama teman-teman, emang salahnya apa sih kampus Merdeka gitu kan. Ya karena gue mencoba untuk mencari dari positifnya dulu baru ke negatif gitu. Ya ternyata emang untung kok gitu kan. Ya udah, bagaimana kita akhirnya dorong waktu itu Ormawa juga harus bisa sebanding sama, setidaknya ya nggak harus lebih baik tapi sebanding dengan kampus Merdeka. Waktu itu dengan cara SKS. Gitu, konversi SKS udah di ACC rektorat, diserahkan ke fakultas, jadi permasalahan baru. Fakultas-fakultas ini juga akhirnya nggak semuanya merata. Gitu, ada yang udah jalanin, ada yang belum jalanin sampai hari ini. Di Atmom gimana? Udah bisa konversi SKS belum? Gimana? Bisa kah? Udah bisa. Oh, udah bisa. Gitu. Udah bisa. Nah, itu Ormawa juga dapat konversi SKS. Nah, itu ternyata nggak semua prodi dan fakultas sudah jalanin. Dan itu permasalahan birokrasi lagi-lagi kan. Gitu. Ini emang suatu hal permasalahan yang emang udah bener-bener teman-teman tuh sekarang kayaknya rasanya untuk join organisasi apa ya benefitnya gitu kalau bukan karena konversi. Karena pun saat ini aku rasa sekarang pun rekan-rekanku pun lagi mengusahakan hal tersebut gitu kan, untuk rasanya bisa dikonversi gitu ketika bergabung sebagai bagian dari Ormawa gitu. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk bergabung sebagai bagian dari Ormawa, apalagi sebagai pemimpin, karena bisa gitu untuk dikonversi untuk sekarang ke SKS gitu ya. Jadi mempersingkat waktu kelulusan gitu ya Kang ya. Atur pilihan lah jadi. Betul. Ngomong-ngomong tentang tadi sedikit
diulas tentang manajemen internal nih kan. Iya. Kalau dari Kang Haikal sendiri, trouble manajemen internal apa yang jadi core memories dan rasanya solusi apa yang Kang Haikal terapkan gitu pada saat terjadi gitu konflik internal tersebut? Apa ya, sebenarnya alhamdulillah sih ya, kayak ya tahun lalu kita nggak ada gede-gede banget ya, Iya, nggak ada yang terlalu besar lah, tapi ya pasti ada. Bagaimana yang paling PR adalah core manajemen internal adalah bagaimana menyambungkan antar departemen dengan departemen lain. Gitu, ngebondingin staff antar departemen gitu, karena ya mungkin cukup sulit gitu ya, karena kita anggotanya banyak, kerjaannya banyak, setiap departemen punya kesibukannya masing-masing, setiap biro masing-masing, kadang-kadang susah untuk nge-fit-in semua itu menjadi satu kesatuan secara utuh gitu ya, tanpa terkotak-kotakan antar departemen. Itu menurut gue adalah cara yang paling apa ya, bagaimana, karena ya gue pernah di BEM 4, gue pernah di fakultas, emang punya dinamika yang berbeda lah, apalagi fakultasnya beda-beda gitu kan, itu pusing banget tuh nyambunginnya, apalagi kayak teman-teman kemasyarakatan jarang di kampus gitu kan, karena keluar terus. Kastrat juga tipikal DKKP gitu ya, tipikalnya gak suka yang bonding, lebih suka yang nongkrong dan sebagainya. Pendekatannya beda-beda, gayanya beda-beda, jadi ya itu akhirnya memang sulit kalau mau ngebondingin satu BEM semua secara keseluruhan. Tapi ya ada bagaimana ngebondingin sedikit demi sedikit lah, itu yang menurut gua jadi apa ya, mungkin sampai sekarang juga masih belum nemu nih pola biar semua orang tuh punya frekuensi yang sama, kayak memang susah gitu. Iya, benar-benar. Karena pun juga makanya kenapa ada banyak bidang gitu ya. Betul. Waktu itu ada 6 bidang. 6 bidang. Ya, 6 bidang. Jadi rasanya kalau misalnya disuruh secara selinear mereka harus satu pemikiran juga susah gitu ya. Karakternya beda-beda. Iya, karena karakternya beda-beda, tujuan mereka masuk BEM juga beda-beda. Jadi rasanya kalau misalnya disinergisin satu itu susah. Tapi dengan mungkin grand design-nya Kang Haikal, visi misinya Kang Haikal itu menjadi suatu tools untuk divisionerkan kan, misalnya dimergekan untuk bisa jadi apa ya? Sinergis gitu ya Kang ya, gitu. Mungkin dengan ajang-ajang bonding-bonding kecil-kecilan gitu ya yang dilaksanakan. Itu programnya L tuh. Mantap. Pentingnya MSDM, guys. SPO. Oke. Next nih Kang. Kalau soal anggota yang demot nih kan, rasanya banyak kayaknya untuk era-era termin 2 gitu. Mungkin tadi berkaca sama beberapa pertanyaan sebelumnya ya kan. Ada beberapa anggota yang kayak rasanya, aduh gue demot banget. Tapi ada yang kayak ketika dia demot tuh dia makin semangat gitu. Ada loh. Tapi Kang Haikal sendiri ketika, mungkin perspektif Kang Haikal aja gitu ya, yang pengen aku tanya, perspektif Kang Haikal tentang orang-orang yang sering mengeluhkan tentang dia tuh demot di organisasi itu seperti apa sih? Tergantung demotnya itu kayak gimana. Bener tadi kata El, ada yang orang demot akhirnya jadi progresif orangnya kerjanya gitu. Karena ya, aduh gue demot pengen cepet-cepet aja beresin kerjaan gitu. Ada orang yang demot ya benar-benar left gitu kan dari dunia BEM gitu dan organisasi. Ada juga orang yang demot ya udah jadi kerjanya ya udah jadi labil, jadi lamban dan sebagainya gitu. Ya sebenarnya menanggapinya tadi sama, harus dipetakan lagi gitu. Ini orang demotnya kenapa? Bisa jadi demot karena ya kerjanya udah gitu-gitu aja, nggak ada pembaruan, udah ya tinggal mungkin ngerunning dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin demot karena permasalahan dengan antar staff dan lain sebagainya. Ada yang banyak permasalahan tentang demot gitu. Tapi cara gue meresponnya adalah ya tadi, kita harus sesuaikan pendekatan orang ini mau kayak gimana sih gitu. Lagi-lagi apalagi di termin 2 udah mulai banyak kesibukan, banyak program utama jalan, biasanya kan ada kepanitiaan. Biasanya itu udah mulai tuh pikiran udah mulai chaos lah kan. Betul. Nah itu yang gue titipkan selalu kepala departemen dan kepala biro gitu, dan MSDM gitu kan, dan SPO untuk memastikan bagaimana si setiap staff itu setidaknya in control gitu loh. Dia nggak masalah demot, dia nggak masalah kerja jadi lamban gitu, asal nggak mengganggu ya gitu. Selama masih on track itu fine aja, selama belum mengganggu staff yang lain. Karena prinsipnya adalah ketika di organisasi jangan sampai kita terkesan menganak emaskan orang tapi mengganggu kinerja anak-anak yang lain. Jadi mengorbankan apa, ibaratnya kan kalau ada satu yang busuk yang lebih baik dibuang daripada membusukkan yang lain. Gitu. Betul. Nah itu yang juga harus jadi concern juga gitu. Dia demot, kalau dia itu tegur, tapi kalau misalnya demot yang lain ya harus dikasih pemahaman juga ke staff yang lain. Itu masalah bagaimana cara ini aja sih, cara mengkomunikasikan aja. Semua itu bisa selesai sebenarnya dengan komunikasi. Kuncinya komunikasi guys dalam suatu hubungan. Betul.
Oke, aku nangkap sih kesimpulannya. Jadi sebenarnya kembali pada pertanyaan sebelumnya ya Kang ya, kita harus mengklasifikasi gitu masalah orang tersebut hilang, masalah orang tersebut demot itu apa gitu, dengan secara profesional kah atau personal gitu. Apakah dengan dia ngilang karena dia udah ngambil banyak kesibukan, rasanya itu perlu ditegur. Tapi kalau misalnya ini udah ranahnya ke personal dia, itu patut untuk dirangkul gitu ya, lebih jauh lah, dirangkul gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya yang masih nganggap nih PIO, MSD, MSPO itu badut, tolong hentikan teman-teman. Betul, penting banget ini job desk-nya. Walaupun saya kastrat, saya magang MSDM dulu. Weh, anak SPO nih, anak SPO dulu. Jadi jangan menganggap remeh SPO karena lebih pusing kerjanya. Saya yang bikin rapot harus tahu kondisi internal. Betul. Jangan dianggap remeh ya teman-teman. Jangan dianggap badut juga ya. Sering banget Kang. Soalnya aku sering banget kayak misalnya, lu penghiburnya Bengkema gitu kayak. Wah. Pasti ada tuntutan gitu ya. Betul. Oke. Nah, Kak Haikal kan sekarang udah berdinamika dalam dunia kerja ya. Siap. Yang mungkin sekarang ini jadi pertanyaan bagi mahasiswa bahwa rasanya lebih relevan kampus Merdeka untuk ada di dunia kerja dibandingkan Ormawa. Karena Kak Haikal udah berdinamika beberapa tahun, bahkan dari awal maba gitu ya Kang, ada di organisasi. Apakah se-efek itu gitu, seberefek itu ketika Kang Haikal ada di dunia kerja gitu, pengalaman-pengalaman Kang Haikal yang ada di organisasi selama Kang Haikal sebagai mahasiswa? Ya sebenarnya kalau dibilang berefek apa enggak, mungkin kalau secara pribadi hari ini gue kerja bukan karena agribisnis justru, tapi karena jadi ketua BEM. Dapat kerjaan hari ini karena orang-orang tahu gue ketua BEM gitu, bukan karena lulusan agribisnis. Banyak orang-orang yang ngira gue alumni FISIP, alumni FH gitu. Dikit banget yang dari awal tahu gue pertanian, malah hampir kayak nggak ada. Jadi semua orang kebanyakan di dunia kerja gue hari ini gitu ya tahu gue pertanian gara-gara gue ngomong gue alumni pertanian agribisnis gitu. Jadi ya kalau pribadi gue ngerasain impactnya gitu. Tapi mostly teman-teman juga nggak bisa bilang kampus Merdeka itu nggak buruk gitu. Tapi karena emang banyak orang-orang yang dapat offering dari lanjut dari magangnya sebelumnya. Betul. Nah tapi ya titik tengahnya adalah sebenarnya gue sempat ngobrol sama ketua IKA gitu. Perbedaannya adalah tingkat dari pemahaman dari krisis. Biasanya organisasi itu kan melatih krisis, melatih thinking ya, strategi thinking, design thinking, critical thinking. Orang-orang yang dari awal yang pernah ikut organisasi terus dia ikut magang ataupun langsung kerja, biasanya dia udah punya mentalitas itu. Tapi kan kalau kita nggak pernah ikut organisasi, tiba-tiba ikut magang, habis itu kerja, pas magang kan kita harus mengikuti pace-nya dunia kerja. Betul. Kadang-kadang itu yang akhirnya bikin orang-orang, sebagian orang magangnya nggak jadi optimal gitu. Jadi iya, titik tengahnya adalah ikut organisasi, ikut magang, habis itu kerja. Gitu. Itu hal yang menurut gue cukup bijak lah gitu. Jadi sebenarnya pengalaman di organisasi itu sebenarnya berimpact juga ya ke dalam dunia kerja. Aku kan merasakan gitu, gimana caranya aku manajemen waktu dengan baik di organisasi, gimana caranya aku mengorganisir suatu event gitu ya, menciptakan kurikulum dan lain-lainnya tuh ada di organisasi itu. Aku sangat merasakan gitu ketika aku berdinamika di dunia kerja. Jadi penting teman-teman untuk mencari pengalaman jika memang rasanya belum dapat kesempatan di magang ya Kang, bisa di organisasi terlebih dahulu gitu untuk meningkatkan posibilitas teman-teman bisa menjadi orang yang optimal di dunia kerja. Gitu. Tapi catatannya ya, apa tuh? Pas di organisasi juga harus benar. Betul. Jangan maksudnya organisasi numpang nama, kelambatan karena percuma gitu ikut organisasi di CV itu nggak jadi apa-apa kalau ternyata aktualnya nggak sesuai. Betul banget. Jadi jangan cuma biar memperbanyak LinkedIn doang. Siapa tuh yang suka share LinkedIn? Nggak kerja, ngaku-ngaku kerjaan dia. Aduh, jangan sampai ya teman-teman. Makanya penting gitu ya kan, kalau misalnya orang-orang yang rasanya cuma numpang nama nih perlu gitu ada penerbitan SP dan segala macam. Perlu. Sebenarnya tidak ada bukti bahwa mereka tuh pernah berdinamika di situ. Karena kan ketika mereka sudah DMI segala macam kan mendapatkan sertifikat sebagai bukti gitu ya. Berapa kita waktu itu nge-SP orang? Cukup lumayan ya? Wah, lumayan SP ya. Lumayan. Sekarang pun, waduh. Oke, lanjut kalau. Oke. Kang Haikal pernah nggak sih memimpin pada saat di dunia kerjanya saat ini? Alhamdulillah sih belum memimpin secara jabatan ya, tapi tim secara tim pernah ya? Pernah. Perbedaannya apa tuh Kang ketika memimpin organisasi sama dunia kerja? Perbedaannya kalau sekarang di dunia kerja orientasinya kan mencari uang ya. Satu itu. Yang kedua punya tekanan itu. Yang kedua adalah output. Karena kan kita bicara kerja adalah B2B, ada kepentingan pihak lain, ada bisnis dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah yang paling kerasa adalah waktu. Gitu. Set jadwal meeting gitu, set jadwal agenda, apa rundown dan lain sebagainya itu jelas. Yang kedua,
kalau misalkan ada satu yang nggak perform, artinya menghambat tim, itu kan bisa menghambat semuanya, bisa menghambat bisnis, menghambat yang lain. Nah itu kerasa banget. Jadi work as a team itu kerasa banget, dan tim leader itu harus punya komitmen yang jelas. Oke. Gitu kalau yang gue rasa ya, karena tuntutannya jelas. Kalau kita salah, salah setim. Kalau setim salah, berimpact ke perusahaan, gitu, ke company. Nah itu yang kerasa banget, dan akhirnya nge-push kalau nggak bisa sekedar apa ya. Iya kita nge-spellin kayak BEM lah, kayak BEM kan ya kadang-kadang rapat setengah jam lagi telat gitu, nggak bisa. Iya jalan 4 jam 10, selesai jam 12 gitu, selesai. Dan itu yang cukup terbiasa di BEM, tapi akhirnya ternyata pressure-nya lebih besar gitu di dunia kerja. Oke, berarti dari segi ketepatan waktu gitu ya? Iya, itu kerasa banget. Dan berarti ternyata secara kalau misalnya aku dengar kan kadang ada statement bahwa kalau misalnya dunia kerja lebih apatis kok, ini kebersamaan BEM bullshit. Ternyata itu sebenarnya justru lebih parah gitu ya. Iya, kalau misalnya kita individualis apatis di dunia kerja nggak bisa gitu. Jadi teman-teman juga penting. Mungkin maksudnya gini, setiap orang kan punya, kalau di dunia kerja itu kan setiap orang mengamankan dirinya. Betul. Gitu, nggak ada ibaratnya kita mati bareng-bareng, nggak ada itu, bullshit lah, gitu kan. Karena di dunia kerja udah dunia profesional, gitu. Kalau lo nggak bisa bertahan, lo akan tertinggal, gitu. Jadi bukan apatis sebenarnya, tapi adalah bagaimana kita udah bicara tentang hidup gitu kan, tentang hidup, tentang perekonomian, maka ya kita selamatkan diri kita dulu. Gitu. Dan itu makanya jangan sampai jadi benalu dalam tim. Nah, dan itu kan ya latihannya di BEM lagi, di HIMA lagi, di UKM dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita being profesional. Jadi benar bahwa misalnya kita tuh perlu untuk adanya kerjasama dan teamwork gitu ya Kang ya. Oke. Kebetulan pertanyaannya udah habis nih Kang. Pertanyaannya udah habis. Dan mungkin sebelum aku tutup gitu ya podcast ini, aduh sayang banget gitu ya. Jangan-jangan ketemu Kang Haikal ini loh guys, sangat-sangat sibuk gitu kayaknya. Sering. Bener Kang Haikal tadi aku lihat udah ngeliat gerbang baru ya. Iya. Aduh, gimana tuh reaksinya Kang? Jujur kemarin kan belum di opening ya, pas akhir ke U4 tuh. Terus sekarang udah boleh masuk ternyata. Iya, udah boleh masuk. Ini kayak bukan gerbang gitu. Beda banget, sensasi ngeliat Brooklyn-nya tuh hilang ini. Iya. Itu ya cukup belum terbiasa lah. Oke, cukup belum terbiasa ya teman-teman. Aku juga belum terbiasa. Apa namanya sekarang, gerbar? Waduh, gak tahu. Gerbang baru, bukan gerbang. Gerbang. Oke, untuk sementara gerbang lah. Oke, siap. Oke, tapi Kang Haikal sebelum kita tutup nih podcast Leadership Talk kali ini, mungkin Kang Haikal mau closing statement gitu, memberikan kesan, pesan, dan saran gitu kepada teman-teman yang nantinya mungkin akan memimpin suatu lembaga gitu, Kang. Oke, buat teman-teman, terutama teman-teman di warga ADPEM, kampus adalah tempat kebebasan kita untuk berpikir, bereksplorasi diri, kebebasan kita dilindungi bahkan di kampus untuk berbicara dan bersikap. Pesannya adalah jangan habiskan kampus ini yang kurang lebihnya 3,5 sampai 4 tahun itu hanya untuk belajar saja, hanya untuk di kosan saja, apalagi hanya untuk hura-hura saja gitu. Karena kampus adalah langkah pertama teman-teman masuk ke dunia yang lebih serius. Mungkin di kampus cuma 3,5 tahun sampai 4 tahun, tapi mungkin setelah dari kampus, apa yang teman-teman bangun di kampus akan mempengaruhi kehidupan teman-teman 10, 20, 30 ataupun sampai batas akhir umur teman-teman gitu. Karena abis itu teman-teman udah nggak punya kesempatan buat belajar lagi. Bahkan kalaupun S2, S3 sekaligus, sekalipun gitu ya, itu nggak akan sebanding dengan pengalaman di S1 karena beda akan ritmenya, beda akan tuntutannya akan beda. Jadi selama di kampus, silahkan explore apa yang mau teman-teman pelajari, silahkan explore apapun yang bisa teman-teman gali. Jangan pernah takut untuk belajar, jangan pernah minder, insecure karena teman-teman merasa tidak lebih pintar dari teman-teman yang lain. Dan yang paling penting, jangan pernah malu gitu. Karena kalau teman-teman malu, akhirnya akan gak berani untuk mengeksplor diri teman-teman. Apapun ruangnya, gak harus di BEM kok, gak harus di BPM, gak harus di HIMA. Banyak ruang yang teman-teman bisa aktif, ikut NGO, ikut komunitas, ikut kepanitiaan, magang, apapun bentuknya selama itu positif dan bisa membentuk diri lebih baik, ikutin aja. Jangan cuma jadi ikut di kelas karena materi di kelas itu nggak akan sebanding sama materi kehidupan yang akan teman-teman dapetin. Betul. Ini tuh semuanya tentang bagaimana kita mengambil kesempatan gitu ya. Betul. Karena semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Baik lagi, kalian sendiri yang ingin mengambil kesempatan tersebut atau tidak. Itu dia. Mantap sekali Kang Haikal, luar biasa. Oke, mungkin sebelum kita dulu, tadi aku kan di awal sebelum perkenalkan Kang Haikal, aku ada tagline gitu ya kan dari Leadership Talk ini. Okay. Jadi tagline-nya kalau aku bilang Leadership Talk, we talks with a leader gitu. We talks with leader. Iya, with a leader gitu. Oke. Jadi
Teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya, dan teman-teman terima kasih juga sudah mendengar. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ini aneh banget. Tapi teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Hima 4. Dan jangan lupa juga di share ke SG dan share ke teman-teman semuanya, supaya jangan cuma warga Apem doang yang dapetin insight ini, tapi teman-teman semuanya gitu, supaya Leadership Talk ini juga bermanfaat bagi semua warga di Unpad gitu ya. Oke. Kita tagline ya Kang? Siap. Oke. Leadership Talks, we talk with a leader. Dadah.